السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran dan hikmah dari sebuah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW
adalah perang Khandaq. Perang ini juga dikenal dengan perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang yang digencarkan oleh orang-orang Yahudi yang mana mereka mengajak beberapa kabilah Arab seperti kabilah Quraisy, kabilah Ghatafan, dan yang lainnya hingga mencapai 10.000 pasukan. Mereka kumpulkan itu untuk mengepung dan menyerang pemukiman kaum muslimin di Madinah. Dari sisi ini, perang ini dinamakan perang Ahzab. Ahzab berarti kelompok-kelompok atau partai-partai. Mendengar bahwa kaum muslimin akan dikepung musuh dari segala arah, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, sehingga akhirnya usulan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi diterima oleh Nabi, yakni salah satu strategi untuk menghadapi serangan musuh adalah dengan menggali parit yang sangat besar, parit yang dalam dan panjang, yang sekiranya kuda-kuda perang jika terperosok ke dalamnya itu tidak bisa lagi naik ke atas. Dari sisi ini maka perang ini disebut dengan perang Khandaq, yang artinya parit yang sangat besar. Saat itu kondisi cuaca amat sangat dingin dan logistik kaum muslimin semakin lama semakin menipis. Namun demikian mereka harus tetap bekerja bahu-membahu untuk menggali parit yang besar itu. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW juga ikut menggali parit tersebut bersama para sahabatnya. Dan singkat cerita, perang itu dimenangkan oleh kita kaum muslimin, walaupun secara jumlah kita kalah besar dengan jumlah musuh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hikmah kita dalam sepenggal peristiwa perang Khandaq ini adalah ucapan Rasulullah SAW di saat beliau menggali parit bersama para sahabatnya, seperti yang dikisahkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu an. Kunna ma'a Rasulillah SAW fil Khandaq wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turab ala aktadina. Faqala Rasul SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirina wal ansar. Kami saat itu bersama Rasulullah SAW di perang Khandaq. Sebagian kami ada yang menggali tanah dan sebagian lainnya mengangkat tanah galian di atas pundak-pundak kami. Kemudian di saat itu Rasul SAW bersabda, Ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ampuni orang-orang muhajirin dan ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mana ucapan Allahumma la aisha, Allahumma ya Allah tidak ada kehidupan. Yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah kehidupan yang hakiki. Sebab kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Meskipun kehidupan dunia ini dipenuhi dengan perhiasan, kemewahan, keindahan, namun tetaplah itu semuanya sifatnya sementara, akan sirna. Ini wajah asli dunia, dan akan sangat merugi jika seseorang tidak memanfaatkan nikmat-nikmat dunia itu untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Sedangkan makna dari ucapan illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat, yakni kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Di akhiratlah kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang memuaskan. Aisyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan. Tidak pernah kita temukan kebosanan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesedihan yang dirasakan di akhirat adalah kesedihan yang nyata.
kesusahan yang sesungguhnya dan kegagalan yang hakiki, yaitu tatkala seseorang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah min dzalik. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis tentang dua orang yang bernasib berbeda. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, fa yusbahu fin nari sibghatan, thumma yuqalu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqul, "La wallahi ya Rabb." Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, fayusbaghu sibghatan fil jannah, fayuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Fayaqul, ya la wallahi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang dari penghuni neraka yang dulunya ketika hidup di dunia dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian di neraka dia dicelupkan dengan satu kali celupan di dalam neraka. Setelah diangkat, dia ditanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan atau kenikmatan sedikit pun?" Maka dia menjawab, "Tidak demi Allah. Tidak demi Allah, wahai Rabb." Kemudian akan didatangkan pula seseorang dari penghuni surga yang dulunya ketika di dunia dia adalah orang yang paling sengsara. Kemudian dia ditempatkan di dalam surga satu kali celupan. Ketika diangkat, kemudian dia ditanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan meski sedikit? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan meskipun sedikit?" Dia menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Rabb. Aku tidak pernah merasakan sengsara sedikit pun dan aku tidak pernah melihat satu kesusahan pun." Hadis riwayat Muslim. Inilah gambaran nikmat surga akan menghilangkan kepayahan-kepayahan orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Bukankah kita di kehidupan dunia ini kita mengalami hal-hal yang serupa? Katakanlah jika ada orang yang dia hobi naik gunung. Dia tahu bahwasannya untuk sampai ke puncak gunung dia harus melalui terjal-terjal. Dia harus melalui kelelahan, kepayahan, kehausan, kelaparan, dan kedinginan. Tapi begitu dia sampai di puncak, maka seketika kelelahan dan kesusahan itu terlupakan. Hanya saja kenikmatan itu sementara. Sebab itu adalah sifat asli dunia. Adapun surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatannya adalah kenikmatan yang abadi, jamaah. Kita renungkan, tatkala kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harus berlelah-lelah, maka sungguh lelah itu akan hilang. Dan sebaliknya ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara maksiat, dosa-dosa, yang mana dosa dan maksiat itu amat sangat dicintai oleh hawa nafsu. Ketika dia tinggalkan, maka itu kepayahan, suatu kesusahan bagi nafsunya. Namun ingatlah, surga merupakan balasan kenikmatan yang sesungguhnya, yang akan menghilangkan kesusahan dan kepayahan yang dia rasakan selama hidup dunia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah hakikat kehidupan akhirat. Yang kesenangannya adalah kesenangan yang nyata dan abadi. Sebaliknya, kesengsaraan di akhirat itu nyata, abadi. Dan abadi jika kaitannya dengan azab untuk orang-orang kafir. Dengan demikian ketika kita mengucapkan
lafaz Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Allahumma ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kita ucapkan dengan penuh penghayatan dan pemaknaan. Bukan sekedar ucapan belaka. Maka kalimat itu akan meringankan kita dari kepayahan-kepayahan, dari kesusahan-kesusahan di dunia ini. Sebab kita dialihkan orientasi kita, tujuan kita kepada kenikmatan akhirat. Begitu juga sebaliknya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan takjub kehidupan dunia ini, melihat kemewahan dunia ini, maka kita juga disunahkan untuk mengucapkan hal yang serupa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah SAW idza ra'a ma yu'jibuhu fid dunya yaqulu labbaika innal 'aisha 'aisul akhirah. Adalah Rasulullah SAW punya kebiasaan ketika beliau melihat perkara dunia yang menakjubkan, maka beliau berucap labbaik, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan maksud dari kata labbaik, kupenuhi panggilanmu ya Allah. Yakni umumnya seseorang apabila melihat hal yang menakjubkan dari perkara dunia ini, maka dia akan sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Dia akan lupa dengan ketakjuban terhadap kehidupan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan doa tadi, dia akan tegar dan tidak akan tertipu dengan kemewahan dan yaitu ketakjuban dunia ini yang sifatnya sementara, sehingga yang dia kejar adalah kepuasan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kita semuanya bahwa kurang lebih 98 hari ke depan, bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan, sudah ada di hadapan kita. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan tersebut. Jangan sampai kita dilalaikan dengan kehidupan-kehidupan dunia, sehingga lalai untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh ampunan itu. Menyambut bulan tersebut dengan planning dan rencana-rencana untuk menjadikan bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah untuk menjadikannya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita serta kaum muslimin kepada bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, iman dan takwa. Allahumma amin. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan, takwa dan taufik darinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين كفروا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.